Oke ya, sudah keluar ya semua di tempatnya masing-masing. Jangan sampai saya seperti kemarin di kelas yang mana itu ya, saya udah ngomong panjang lebar ternyata belum saya share screen. Terus ulangi lagi. Ya, kita tadi yang setelah yang saya tanya kayak sampaikan ke teman-teman semua, kita bahasnya kan di sini apa ya, looping. Ya, looping itu kan perulangan atau percabangan. Ya, kalau perulangan percabangan yang sering dipakai itu yang kita pelajari ini kan menggunakan goto. Nah, tulisannya kan seperti ini ya, goto titik-titik. Ya, titik-titik di sini adalah nomor urutan. Ya, ya seperti tadi teman-teman yang pada waktu membuat perulangannya berarti setelah digoto itu kan otomatis kan akan balik lagi di atas. Nah, itu gambarnya seperti apa nih? Nanti saya jelaskan di next slide. Di next di ini, di tulisan saya yang berikutnya. Bukan slide ya, karena ini saya nulis jadi saya supaya nggak nulis lagi. Jadi supaya cepat juga sudah saya tulis di sini ya. Yang sering dipakai GoTo kan pasangannya dia nggak mungkin GoTo sendiri lah. GoTo itu mau apa kalau nggak ada lainnya ya, dipakainya adalah ada if then, dan atau if then else dan seterusnya. Nanti seperti apa. Nah, contohnya seperti ini penggunaannya ya teman-teman ya. Saya contohkan yang pertama itu adalah saya ingin mencetak urutan angka. Urutan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu aja. Jadi artinya di Just Basic itu saya mau membuat uh, langsung urutan aja 1, 2, 3, 4, 5. Terus caranya gimana? Pembuatan flow dan codingnya seperti apa? Supaya keluarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu tok. Gak ada yang lainnya. Bagaimana flow dan codingnya? Ya, sekarang kita coba buat codingnya ya. Pasti coding dimulai dengan start. Ya, start, terus kemudian prosesnya apa? Prosesnya berarti kita tentukan dulu kan, variabelnya kan kita coba variabel bantuannya jadi pembuatan A sama dengan 1 dulu. Jadi itu sebagai angka pertama. Karena tadi yang saya minta adalah pembuatan angka pertama itu adalah 1 di sini. 1 dulu ya di sini. Jadi kita buat A-nya sama dengan 1. Kita tentukan variabel awalnya dulu A sama dengan 1. Setelah kita buat variabelnya A sama dengan 1, jadi ada kondisi yang pertama harus kita buat ya. Di sini adalah if A itu lebih besar dari sama dengan 5 karena yang mau kita cetak kan maksimalnya adalah 5 di sini. Jadi logikanya adalah jika nilainya itu lebih dari 5, maka adalah sistemnya nanti kodenya nanti akan berakhir n di sini ya. Sehingga penulisan codingnya kan if A sama dengan if A lebih besar dari 5, maka n. Yes, di sini yes ya, ini y ini yes ya. Yes, terus kemudian n. Yes, n. Seperti itu. Jika tidak, gimana? If A jika tidak lebih dari 5, no di sini maka print A. Di print kan A, nanti kan keluar print A seperti itu. Terus kemudian setelah print A, apa? Kan tadi urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan setiap pindah baris itu kan nambah satu angka ya teman-teman ya. Nambah satu angka sehingga teman-teman buatnya adalah A sama dengan A plus 1. Oke, setelah A plus 1 apa? Kita ulangkan lagi kan kondisinya ya. Kondisinya itu kita ulangi lagi ke atas. Balik lagi kan berarti ke atas ini kan. Ya, ke atas ini pakainya ini adalah goto teman-teman di sini. Goto ya. Titik-titik berapa. Lah goto kalau misalnya di flowchart apa perlu ditulis Pak? Nggak perlu. Jadi nggak usah ditulis aja gotonya di sini teman-teman. Jadi teman-teman cukup buat garis saja seperti ini. Nanti otomatis ini pembacaannya adalah dia perulangan berarti ke atas. Seperti itu ya. Perulangan ke atas, baca lagi. Berarti kan kalau tadi atasnya sini 1, otomatis kalau tidak belum lebih dari 1 kan berarti ini masih 1 ya kebaca di sini ya. Jika A lebih dari 5 kan baru N. Karena ini baru 1 berarti kan di print A, berarti di sini kan muncul 1 dulu. 1 tadi ya. Terus kemudian setelahnya A sama dengan A plus 1, berarti kan ditambah 1 ini. Ditambah 1. Ditambah 1 lagi. Nah, setelah ditambah 1, kan belum ada perintah print ya, jadi tetap lanjut lagi ke atas. Ya, berarti kan sudah 2 harusnya di sini. Sudah masuk ke tahap atas ini, berarti kan sudah masuk ke 2 di sini ya. Sudah masuk 2 di sini.
Apakah nilai A tadi lebih dari 5 kan belum, baru 2. Belum, berarti print A. Berarti kan setelah di print keluarnya kan 2 di sini ya. Di sini. Oke, terus kemudian setelah print A kan kita tambahkan satu lagi ya. Seperti itu. A plus 1 lagi tambah lagi. Berarti di sini kan jadi 3. A lebih dari 5 tidak kan? Berarti print A, berarti 3. Tambah lagi, plus lagi, atas lagi di sini berarti kan 3 plus 1 berapa? 4 ya. Lebih dari 5 enggak. Print berarti di sini print 4. Terus tambah lagi, satu lagi berarti kan 5. Lebih dari 5 enggak, berarti print lagi 5. Terus ya. Naik lagi ke atas. Berarti ini sudah sampai ke 5 berarti. Ya, terus 5 tadi sudah sampai ke 5 dan seterusnya. Dan akhirnya sampai ke 6 karena sudah print 5 berarti sudah ke 6. Berarti sudah masuk ke 6 di sini. Apakah A ini lebih dari 5? Ya, berarti apa? Berakhir N. Berarti sudah sampai ke tahap ini N. Jadi programnya nanti akan ke printnya seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara pembuatan decodingnya gimana Pak? Kayak gini, ini pembuatan decodingnya ya teman-teman ya. Jadi 10, buatan 10 dulu teman-teman. A sama dengan 1 kan, seperti ini kan. Ini adalah coding yang pertama, berarti ini 10 ya. 10A sama dengan 1. Kemudian yang ke-20 nya adalah if A lebih dari 5, then 60. Dan 60 nya itu apa? N. Kayak gitu ya, berarti ini N. Langsung saya N kan, dan 60 gitu aja bisa. Terus kemudian 30, print A. Ya kan, lah print A di sini seperti ini. Print A ini berarti ini urutan ke-30-nya di sini ya. Di sininya ya, 30 ini. Ya, ini 30 ini berarti di sini. Ya, ini udah 30. Ini tadi kan 10 ya. 10. Terus kemudian ini 20. Ya, terus ini yes N-nya ini berarti berapa? 60. Itu ya. Terus ini berarti 40 ini urutannya. Ya, setelah 40 udah semua balik lagi lah. Di sini adalah goto, ini 50 ini. Goto yang ada di sini. Ya, ini 50 ya. Terus kemudian baru N. Jadilah programnya. Cetaknya hasilnya seperti ini, teman-teman. 1 2 3 4 5. Ya. Kayak gitu ya. Ini coba. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, nanti coba disimulasikan ini. Tulis saja seperti ini, nanti akan keluarnya kan print 1 2 3 4 5. Kayak gini persis urutannya. Nah, dari di situ teman-teman bisa membuat urutan angka dari 1 2 3 4 5. Dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari logika yang ada di sini. Karena nanti ya kalau kita udah pakainya if sama perulangan, nanti teman-teman cukup berpikirnya cukup keras ini, cukup lumayan keras lah. Ya, karena sudah pakai logika yang lebih dalam lagi, lebih advance daripada yang tadi sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada perulangannya seperti itu. Dari sini dulu, dari flowchart ini ada yang mau ditanyakan? Ya, logika yang ada di sini ya. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut dulu ini setelahnya. Ini contoh pertama ya, karena looping tadi kan ibaratnya kan kalau kita mau kemana, itu kan terus diarahkan ke solusi yang apa dan lain sebagainya, itulah looping. Terus kemudian kalau contoh kedua. Oke. Contoh kedua adalah di sini, saya ingin menampilkan tabel seperti ini. Nama, alamat, hobi. Nama di sini contohnya di sini adalah Bayu Dwi Setio adalah 3 Nugroho. Alamatnya Semarang, Ungaran, Solo. Hobinya renang, tenis, nonton. Ya, nanti saya inginnya di program nanti keluarnya seperti ini, teman-teman. Persis keluarnya seperti ini. Terus caranya gimana supaya keluarnya sama kayak gini? Ya, ada caranya lagi, flow codingnya gimana? Ya, agak beda ya kayak tadi. Kalau tadi kita harus tentukan dulu syaratnya apa, variabelnya apa. Kalau misalkan A tadi ya berarti kita tentukan variabelnya jadi A. Lah sekarang kan ini nggak tahu ini, tahu-tahu saya pengennya cuma keluarnya kayak gini. Jadi pakainya kan tetap kita harus tentukan ada syarat dulu. Ya, syaratnya adalah sebagai biar gampang di sini syaratnya adalah ketemu huruf X. Jadi nanti kalau datanya ketemu huruf X baru akan berhenti sistemnya atau codingnya baru akan berhenti.
Ya, jika saya atur di sini ya, di looping di atas ini ya. Kalau looping itu kan pengaturannya kan seperti ini, start, kemudian proses yang pertama, kondisinya apa. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka proses yang kedua. Ya, jika proses kedua ini dilanjutkan sampai proses ke N dan seterusnya. Ya, jika memang kondisinya itu iya, berarti proses ketiga. Jika kondisi tiga, baru dia ulangi lagi ke proses atasnya. Disinilah looping tadi yang kita pelajari tadi, loopingnya itu ada di sini ya. Yaitu kalau misalkan penggambaran flowchart secara umumnya untuk looping. Terus kembali lagi kalau codingnya seperti itu, caranya gimana, teman-teman? Berarti kayak gini, kita menggunakannya perintahnya read ya. Paling mudah kita menggunakan read dulu. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau read itu kan kita harus tentukan dulu variabel awalnya apa. Nanti teman-teman buat flowchartnya kan cukup kayak gini aja. Read nama string, alamat tadi kita buat a string, sama h, ini hobi. Jadi ini hobinya ya, dibuat. Terus kemudian kondisi yang pertama, atau bisa katakan syaratnya tadi, karena kita hanya ingin mencetak urutannya itu adalah seperti tadi ya, seperti ini. Di atas ini adalah nama, terus kemudian nama, urutannya persis seperti ini ya. Jadi kan kita penentuannya kan di sini adalah nama ini. Nama kan berarti nama string, alamat string sama hobi string yang ada di sini ya. Seperti itu. Jadi urutannya kan seperti itu ya, nama string, alamat string, string. Ya, jika namanya itu ketemu kode X, ketemu huruf X, maka dia baru berhenti. Ya, jika tidak, berarti dia cukup mengeprintkan namanya. Nama apa, alamatnya apa, hobinya apa. Terus sampai sampai seperti itu terus sampai terakhir. Ya, di looping ini kan pakainya goto lagi ya, seperti tadi. Ini nggak perlu ditulis, nggak usah ditulis saja. Seperti itu kan, ini berarti pakainya looping. Dah. Nah, kalau di programnya seperti apa Pak di programnya? Ya, di programnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tulis read nama string, a string tadi, a string, h string seperti ini ya. Ini 10 di sini. Ini 10. Oke, ini 10. Terus kemudian if nama string ini berarti 20. Oke. Then n berarti ini n. Ini langsung n gitu aja lah. Kalau tadi kan saya arahkan ke 50, kalau misalkan ke arahkan yang 50 gimana Pak? Ya bisa, ini tulis aja 50 seperti ini. Then n-nya diganti aja 50. Seperti itu. Ya, setelah n50 baru di print nama string, a string dan seterusnya, baru di goto. Ya, setelah dicetak semua keluar nanti kan dia ngeprint semua, ngeprint dulu, print nama stringnya di print, gotonya diulangi lagi, seterusnya nanti akan keluar seperti ini. Ya, dari sini itu adalah contoh untuk ini perulangan looping ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba untuk ini, untuk contoh soal yang satu ini dan juga dua. Jadi silahkan teman-teman praktekkan dan juga nanti tunggu instruksi saya selanjutnya untuk pembuatan contoh soal yang lain. Oke, terima kasih.